Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Agustina, NIM 119011185. Saya berasal dari kelas PI 4C. Baik, di sini saya akan membuat video tugas perkembangan kurikulum, yaitu judul videonya tentang model pengembangan kurikulum Hilda Tabah. Jadi, kurikulum adalah suatu rencana belajar. Oleh karena itu, konsep-konsep tentang belajar dan perkembangan individu dapat mewarnai bentuk-bentuk kurikulum. Kurikulum tidak hanya terletak pada pelaksanaannya, tetapi pada luas kecakupannya, terutama pada isi, metode, dan tujuannya, terutama jangka panjang, karena justru kurikulum terletak pada tujuan yang umum dan jangka panjang, sedangkan implementasinya yang sempit, termasuk pada pengajaran. Yang keduanya harus kontinu. Kurikulum merupakan pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus. Materinya dipilih dan diorganisasikan berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar. Hilda Tabah berpendapat bahwa pada hakikatnya kurikulum merupakan suatu cara untuk mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai anggota yang produktif dalam masyarakatnya. Berbeda dengan model yang dikembangkan oleh Tiller, model Tabah ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana pengembangan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, dalam kurikulum ini dikembangkan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh para pengembangan kurikulum. Model pengembangan ini lebih rinci dan lebih sempurna dibandingkan dengan model pengembangan Tiller. Model Tabah merupakan modifikasi dari model Tiller. Modifikasi tersebut terutama penekanan pada pemusatan perhatian guru. Teori laba dipercaya sebagai bahwa guru merupakan faktor utama dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum merupakan karakteristik dalam model pengembangan Tabah. Pengembangan kurikulum biasanya dilakukan secara deduktif, yang dimulai dari langkah penentuan prinsip-prinsip dan kebijakan dasar, merumuskan desain kurikulum, penyusunan unit-unit kurikulum, dan mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Rekayasa kurikulum secara tradisional dilakukan oleh suatu panitia yang dipilih. Panitia bertugas mempelajari daerah-daerah fungsional dan mengembangkan rumusan persepakatan fungsional. Kedua, merumuskan desain kurikulum secara menyeluruh berdasarkan kesepakatan yang telah dirumuskan. Ketiga, mengkonstruksikan unit kurikulum sesuai dengan kerangka desain. 4. Melaksanakan kurikulum pada tingkat atas. Hilda Tabah tidak sependapat dengan hal tersebut. Adapun cara-cara analisis kurikulum yang menggunakan model Hilda Tabah ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, eksperimen production of pilot unit, pengujian unit eksperimen. Yang kedua, testing of experiment unit. Yang ketiga, revising and consolidating. Yang keempat, developing and framework. Yang kelima, developing and framework. Alasan mengapa kurikulum ini secara deduktif tidak dapat menciptakan pembaharuan oleh kurikulum. Oleh karena itu, Hilda Tabah sebaiknya kurikulum dikembangkan secara baik atau inverted, yaitu dengan pendekatan induktif. Tabah percaya bahwa esensi proses deduktif ini cenderung untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan inovasi kreatif, sebab membatasi kemungkinan
mengeksperimentasikan konsep-konsep kurikulum baru. Taba menyatakan bahwa perubahan nilai dari mendesain ulang kerangka yang menyeluruh, maka sebelumnya harus ditetapkan lebih dahulu suatu pola akan dipelajari dan diuji. Kedua, panitia penyusunan kurikulum tradisional itu dapat didukung rencana-rencana kurikulum yang bermanfaat. Bagian dari desain itu sendiri hanya atas dasar logika dan empirik. Ketiga, mereka tidak melakukan pengajian secara empirik. Kurikulum yang dihasilkan cenderung merupakan sketsa bagan yang sangat umum dan abstrak, dan sedikit membantu untuk melakukan praktek instruksional. Ketiga, masalah tersebut menunjukkan efisiensi kekayaan kurikulum yang tradisional dan kesengajaan antara teori dan praktek. Salah satu contoh dari disfungsi dalam teori praktek dapat pada core kurikulum yang dirancang untuk mengajukan integrasi isi atau materi, hubungan dengan kebutuhan siswa. Jalannya praktek core tersebut umumnya hanya merupakan reorganisasi administratif, block out time, mata pelajaran yang terpisah-pisah, dan di mana masalah-masalah kehidupan terisolasi dari materi yang valid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.